Jadi ingetin ya buat nanya itu lagi di akhir sesi. Oh ya. Oke. Jadi udah sprok, udah gue share di sini. Kan kemarin udah sampai tipe data ya, kalau nggak salah. Iya, tipe data. Sekarang ada tambahan ini 1.4 kemarin, tapi belum gue sampein lupa. Ini ada jenis-jenis error. Selamat ya. Nah, jadi kan si IDE, inget nggak IDE itu apa? IDE, Ya, kayak Visual Studio Code, terus Dev C++. compiler. Eh, Ya, IDE itu dia tugasnya ada tiga. mm-mm. Nge-compile, terus nge tanya Eh, tanya teknik, tanya tek. Mana contekan kita kemarin? Di 1.1 kayaknya. IDE itu ada tiga tugas utama. Yang pertama tuh nge-compile atau sebagai compiler. Terus ada yang tugasnya untuk debug. add code editor, ngedit kode, sama terakhir itu buat debugger atau ngedebug. Nah, kali ini kita mau bahas yang ngedebug. Ngedebug itu, jadi dia tuh kayak nge tahu bug nggak? Bug tuh kan kayak error gitu kan. Nah, berarti ngedebugging berarti dia nge-solve error. Jadi salah satu tugasnya IDE itu dia buat eh, ngetahuin ada error di kodenya sama untuk nge-solve error tersebut. Nah, error sendiri itu ada beberapa jenis di bahasa pemrograman. Jadi Ya. ada satu, dua, tiga, ada 4 error. Ini jadi kayak singkat aja. Ada 4 error. Itu yang pertama tuh syntax error, yang kedua tuh runtime error, yang ketiga itu linker error, sama yang keempat itu logical error. Kita bahas yang pertama dulu. Jadi kan bahasa C itu kan udah ada bahasa C atau bahasa C++, bahasa itu kan udah ada pedoman yang mau dipakai kan. Jadi misal kita pakai bahasa C, itu kan kayak di punyamu soal ini kan ada pedomannya. Misal yang paling atas itu include tuh harus ada pagarnya di depan. Terus kalau library itu harus ada kurung siku kurung siku apa namanya? Kurung gini, kok kurung gini. Terus kalau menulis integer main tuh harus ada kurung biasanya. Nah, ini kan ada pedomannya. Nah, ketika kamu ngoding terus ternyata integer mainnya kurungnya kurang satu. Nah, karena dia tidak memenuhi kaidah penulisan bahasa C, makanya nanti dia bakal error. Nah, errornya itu namanya syntax error. Jadi, penulisan kode yang error karena kita tuh tidak mengikuti kaidah dari bahasa C, itu namanya syntax error. Tuh. Jadi, itu error yang pertama. Jadi, misal missing parenthesis, jadi dia harusnya ada kurung tutup, tapi ternyata kita lupa ngasih kurung tutup, jadi nanti dia bakal error. Terus misal kan di bahasa itu diakhiri dengan titik koma, nah misal titik komanya itu kita hapus, nah ini nanti pasti ada error namanya syntax error. Error ini biasanya langsung diketahuin sebelum kita ngejalanin kodenya. Jadi ketika kita baru ngetikin kayak gini, itu dia bakal nunjukin error. Kalau di IDE kayak gitu. Terus yang kedua ada runtime error. Namanya kan runtime. Berarti kan setelah kita run, itu biasanya bakal keluar error setelah kita run. Terjadi ketika program sudah dieksekusi. Nah, setelah dikompil, dia bakal ngeluarin error. Namanya runtime error. Nah, runtime error ini biasanya ada kesalahan di kodenya, bukan penulisannya, tapi hasil dari kodenya. Jadi misal aku punya A itu aku kasih nilai 9. Terus aku punya B, aku kasih 10, kasih 0. Nah, terus aku mau bagi A dibagi B. Nah, 9 dibagi 0 kan tidak bisa, tidak terdefinisi. Nah, makanya ketika si komputer ini ngejalanin, dia bakal error. Nah, errornya itu namanya runtime error karena ini tuh kodenya udah bener, tapi ketika pembagian dijalanin itu tidak bisa dieksekusi dengan baik karena tidak terdefinisi gitu. Karena nggak didapatkan hasil yang sesuai, makanya nanti jadinya error. Errornya itu namanya runtime error karena errornya itu terjadi ketika kita sudah ngejalanin kode ini. Nah, bedanya sama sintaks apa? Karena Hmm. sintaks itu kan sebelum kita jalanin dia tuh udah error duluan karena kaidah penulisannya tuh udah salah. Nah, sedangkan yang runtime error ini kaidah penulisannya tuh udah bener semua. Jadi udah ada titik komanya, udah ada ini kurung kurang awalnya udah lengkap, tapi hasil yang diprosesnya salah. Hmm. Terus ada linker error.
Jadi linker error itu apa? Jadi linker error itu adalah error yang muncul ketika program yang sudah dieksekusi itu nggak bisa di generate. Jadi misal gini, ini kan ada bahasa C++ ya. Terus ada ada namanya tuh kita bikin string namanya Budi. Terus kita ngeluarin hello nama and line. Nah, tahu nggak kenapa ini error? Itu soalnya kok dianya si outnya itu ngeluarinnya dua kali. Maksudnya kayak kenapa ada hello terus ada kenapa nama dan hello Ya. itu Hmm. dari mana gitu kayak nggak disebutkan sama sekali kan. Nah, coba kita jalanin apakah benar error. Wah, aku lupa belum. Oh ya, kita Sabtu udah mulai ngoding beneran ya. Sabtu ini, Ya, oke, minggunya praktikum. ya, Error karena ayo stream no subscribe. Oh ini sih sebesar sih. Nanti aku kirim modulnya juga modul buat belajar. oh ya. Kamu udah pernah pakai GitHub nggak? Pernah pakai apa? GitHub. GitHub. Hmm. Familiar nggak? Atau belum pernah dengar? Nah, pernah tahu tapi nggak pernah ini menggunakan. Maksudnya, Hmm. ya, Hmm. apa emang? Itu GitHub itu kan isinya kode kode coding yang Iya. Hmm. Kayak file-file. buat ngumpulin kode gitu. Nanti aku Iya. ajarin juga cara bikin GitHub. Oke. Ini ada errornya. Terusnya apa? Terusnya itu no return statement. Oh, berarti dia coba kita kasih return. Error enggak? Set. Oh, masih error. Errornya itu undefined reference to main. ID return satu exit. Iya. Berarti yang pertama itu karena dia nggak ada returnnya, itu error yang pertama. Terus yang kedua, dia errornya itu kayaknya karena dia tuh ngedouble ini deh. Coba aku hapus ya. Ini ya, kalau kalau si plus plus gimana sih? Aku agak lupa sintaknya. Gini nggak sih? Oh, 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 Kan oh, lupa, lupa, ada, lupa. Lupa, lupa, lupa. Ada apa? Gini ya, gini nggak sih? Ini iya udah sih. namanya dihapus. Loh, Si out, kurung, coba nama. Apa? bukan namanya. Lupa, gak lupa juga si out, si plus plus. Lah, itu si plus plus ya? Oh iya deh. Ini si plus plus. Oh, coba jadi. Ini kan gini ya. Si, Si. hmm, lancar kok. Tadi kan ada string ya. String nama sama dengan bukti. Budi. Heeh. Nah, ini aman. Terus kita masukin nama di sini. Aman lah. Itu pro Udah Budi. sih. Try promise terus bisa Budi. Using nama space, string nama, cout. Setelah aku gini salah. Returnnya coba aku hapus. Ya coba. Lancar kok. Apa nih kira-kira? Using ini kan udah sama kan? Ini udah sama. Oh, EN. apa ini ya? M-nya gede gitu doang. Ternyata Oh iya, ya Allah. bisa-bisanya. Cuman gara Ya mainnya kayak itu gitu kira-kira mainnya salah satu huruf doang. yang Nah, gede. jadi kita kudu jeli. Nah, jadi berarti salahnya ini mirip sintaks tapi Iya. ya kan di situ kan algoritma kan wajib ada fungsi determin kan. Dan itu Iya. penulisannya tetap M-nya kecil. Nah, kalau M-nya gede berarti kan otomatis dia itu eh, melanggar syarat wajibnya. Jadi syarat wajib kan harus ada integer main. Sedangkan kalau ini M-nya gede kan dia nggak kebaca sebagai integer main kan. Jadi dia error. Punya linker error.
tapi jarang ditemuin sih itu. Nah itu ini yang logical error. Logical error itu ada error yang terjadi apa nih? Outputnya itu salah tapi nggak kelihatan error. Nah misal aku ada ini tuh kamu udah belajar belum belum ya? Ada looping. N tuh aku buat 10. Terus Hmm. terus ini aku looping dari 0 sampai 10 ngeluarin hello. Nah, harusnya ini tuh keluar sebanyak 10 kali. Dia kan ngeluarin hello dan aku perulangan sebanyak 10 kali. Tapi dia di sini tuh cuma ngeluarin 1 kali. Karena di for-nya ini harusnya yang nggak ada titik koma. Aduh, harusnya tidak ada titik koma yang ini. Nah, harusnya gini, tapi dia tambahin titik koma kayak gini. Jadi itu nyebabin si si komputer ini dia cuma ngeproses ini sekali doang karena kan titik koma tuh dianggap udah stop, ngejalaninnya tuh 1 kali doang. Abis ini dibaca set udah ketemu titik koma selesai langsung return. Sedangkan kalau kita hilangin titik koma dia tuh bakal ngejalanin ini sebanyak 10 kali. Banyak kayak gitu. Buat overview aja. Kalau agak pusing ya nanti dibahas kodenya. Jadi ada 4 syntax error. Yang pertama, yang paling sering dipakai itu syntax error, runtime error, sama logic error. Yang paling sering lagi itu syntax error. Jadi kadang kita tuh nulis sintaksnya tuh salah. Kayak misal NME, harusnya ada name A-nya, terus misal kayak tadi STD kurang titik koma, terus kurang kurung lah. Kayak gitu harus lebih jeli lagi. Jadi memang harus jeli supaya nggak error kayak tadi. Gitu. Nah, habis itu kita Iya, masuk ke materi 2.1, materi flowchart. Udah belajar belum? Flowchart. itu. Pernah harusnya. Oh, belum ya? Flowchart. Flow itu kan arus atau aliran. Chart itu Hah? jadi flowchart itu diagram diagram arus atau diagram alir. Oh, yang kayak dianya itu ada diagram gini gini gini, terus nanti pindah tempat gitu bukan? Pindah tempat. Nanti kita bahas. Tunggu. Ini kita cocokkan sama pendapatmu. Pertama kita mengapa penting mengetahui cara program kerja. Jadi kan kalau kita sebagai programmer, nah ketika orang biasa misal dia tuh pakai WhatsApp. Nah, orang biasa pakai WhatsApp tuh biasanya ya tinggal dia buka WhatsApp, terus ngirim pesan, terus ngirim video, bikin status, bikin panggilan telepon dan sebagainya. Nah kan ketika kita anak informatika, ketika kita belajar aplikasi gitu kan pasti kita harus tahu gimana cara si WhatsApp nih kerjanya. Nah, gimana si WhatsApp tuh bisa ngirim pesan antar aku, misal aku WhatsApp sama Caca, bisa ngirim pesan dari aku Hmm. ke Caca itu end to end, artinya pihak WhatsApp-nya tuh nggak bisa ngelacak teks kita caranya Oh gimana. iya benar, ada Ya ada sistem enkripsinya, terus gimana enkripsi. gimana kita bisa eh, bikin UI WhatsApp-nya, terus gimana ketika kita mencet tombol send itu langsung kekirim ke Caca. Terus misal kita bikin panggilan telepon, kenapa dia itu bisa mm, manggil telepon pakai internet nggak pakai pulsa kayak gitu. Itu kan berarti ketika kita jadi programmer itu bakal eh, ada proses-proses yang harus kita pahami kayak yang berkaitan dengan kita. Jadi misal bikin website, nah itu kan pasti kita kalau udah mulai belajar website kan jadi kayak ya aku yang bikin website kayak gini gimana caranya Iya. kayak gitu ya kan orang awam kan kayak ya udah pakai aja terus gunain aja yang penting nggak error kayak gitu. Nah misal kita ibaratin sebagai ini sebagai ada mobil. Nah mobil kalau kita kan kita orang awam ya, kalau ada mobil ya nggak terlalu kepo lah ini tuh mesinnya pakai apa, terus speknya tuh apa, bannya itu ukuran berapa, warnanya itu bisa berubah apa aja kayak gitu. Nah sedangkan kalau kalau yang montir atau mobil antusias kan pasti dia tuh bakal sangat peduli sama itu. Nah, kenapa sih kita tuh harus eh, tahu cara program bekerja? Jadi kan sebenarnya di sebuah eh, kegiatan atau sebuah mesin itu, dia tuh kan ada input, input tuh masukan, ada proses di dalamnya, sama ada output. Nah, itu kayak fungsi matematika. Proses ini masuk ke fungsinya. Jadi kita tuh ada inputan, jadi apa yang diberikan user itu bakal diproses oleh si mesinnya, bakal dikeluarkan oleh mesinnya sesuai yang kita inginkan. Jadi misal di mesin di pabrik itu kan dia menerima bahan mentah. Nah, bahan mentah itu kan nanti kan bakal diproses di dalam pabriknya. Jadi misal bikin kayu, kayunya itu inputnya kita masukin kayu ke pabrik. Nah, pabriknya itu ngolah pengolahan misal di
dipotong-potong, terus diamplas, terus dilembutin, terus keluarnya nanti jadi kertas. Nah, prosesnya itu potong-potongnya, lembutnya itu namanya proses, terus outputnya itu namanya eh, Benar. kertasnya itu. Nah, Iya. kenapa kita harus belajar kayak gini? Jadi ketika misal kita ngoding, nah ketika kita ngoding kan kita mau misal bikin aplikasi WhatsApp. Nah, ketika ada orang lain yang mau kan misal di WhatsApp kan ada banyak orang kan yang kerja di WhatsApp misal di programmernya. Nah, misal ada tambahan WhatsApp tuh nge-hire orang lagi. Nah, kan otomatis kita tuh harus ngajarin orang baru itu gimana cara kerja WhatsApp-nya kan supaya kita bisa sama-sama ngoding bareng. Nah, jadi tujuannya itu kita supaya bisa mendokumentasi kode-kode yang kita buat. Jadi kita membuat kode itu bisa kita baca lagi suatu saat sama bisa kita eh, orang lain tuh bisa mudah membaca kode kita. Nah, itu dalam konteks programming. Nah, sebelum masuk ke kodenya itu biasanya ada namanya flowchart. Jadi flowchart itu kayak diagram. Jadi diagram yang tujuannya itu untuk mendefinisikan sebuah proses itu dijalankan. Jadi mulai dari start, terus proses sampai outputnya. Jadi flowchart itu kalau di sini merupakan gambaran atau bagan yang ngasih tahu urutan atau hubungan antara proses dan hubungan antara satu sama lain. Nah, biasanya gambarnya itu dinyatakan sama simbol. Nah, tujuannya itu flowchart itu untuk berkomunikasi antara satu programmer yang bekerja dalam satu tim yang semuanya tuh nggak memiliki keahlian yang sama. Jadi misal satu tim itu ada yang bagian desain desain aplikasi sama bagian ngoding. Nah, yang desain ini dia kan nggak bisa coding kan. Jadi ketika kita jelasin kode kayak gini, jelasin kayak gini, kita tampilin kayak gini doang. Nah, otomatis dia tuh nggak paham. Misalnya dia nggak belajar ginian. Nah, makanya kita butuh flowchart supaya mereka itu paham pengerjaan kita. Jadi dari wujud kode itu kita visualisasikan dalam bentuk bagan-bagan atau diagram. Nah, atau ada aturan buatan flowchartnya. Jadi walaupun nggak ada aturannya baku, tapi biasanya itu nggak boleh mengulang proses yang nggak perlu dan berbelit-belit. Jadi tujuannya itu kan flowchart itu buat memudahkan kita membaca kode. Jadi tujuannya itu supaya lebih efisien. Makanya kita tuh nggak boleh mengulang proses yang berbelit-belit. Jadi terus flowchart itu digambarin dari atas ke bawah pakai tanda panah. Terus diawali start sama diakhiri dengan end. Jadi misal kayak gini, cara menyalakan mesin mobil. Nah, kan ketika flowchart kan kayak tutorial kan kayak procedural text kalau bahasa Inggris jadi teks prosedural jadi misal kita mau bikin flowchart cara menyalakan mesin mobil jadi kan pertama-tama kita tuh ngambil kunci mobil ya kan terus habis itu kita buka mobilnya terus habis itu habis kita buka kita masuk mobilnya di situ kita tutup di situ masukkan kunci ke starter kita putar kuncinya terus kita nyalain mobil. Nah, terus kita visualisasikan dalam flowchart jadi flowchart itu kita mulai dengan start atau mulai mulai habis itu berarti panah ke bawah ambil kunci mobil habis itu buka pintu mobil habis itu masuk ke dalam mobil tutup mobil masukkan kunci starter putar kunci sama selesai benar nih sama kayak yang kamu pikirin tadi nggak flowchartnya Enggak, beda dari beda. jadi flowchart tuh kayak gini sesimpel itu jadi Hmm. nih jadi kalau misal kayak gini menyalakan mesin mobil jadi ketika orang yang nggak paham codingan itu melihat flowchart kita dia tuh bakal paham jadi oh mulai habis itu ambil kunci mobil terus buka kunci mobil sampai selesai flowchart itu ada bentuk-bentuknya nah bentuknya itu ada secara umum itu ada 1, 2, 3, 4, 5 yang pertama itu yang oval oval itu untuk start sama finish jadi kayak ini tadi ini kan oval berarti startnya tuh pakai bentuk oval finishnya itu pakai bentuk oval terus habis itu ada kotak kotak itu tujuannya untuk melakukan sebuah proses jadi kayak ngambil kunci mobil itu kan proses buka kunci mobil itu proses masuk tutup masukkan putar jadi kayak setiap kata kerja jadi ada kerjaan ada pekerja di situ tuh namanya proses simbolnya pakai kotak habis itu untuk percabangan artinya ada dua pilihan di situ jadi semisal semisal aku mau bikin mie mau bikin Indomie nah kan buka ambil Indomie terus buka bungkusnya keluarin minyak terus tuang masak air panas terus taruh minyak ke air panas terus taruh di tunggu sampai matang terus taruh minyak ke piring terus
aku ada bimbang antara mau ngasih telur atau enggak. Jadi Iya. karena ada dua opsi, nah itu jadi dia masuk ke percabangan. Nanti di sini tuh ada percabangan eh, kasih telur atau enggak gitu. Jadi panennya nanti ada dua. Yang ke bawah itu misal kasih telur, terus yang ke kanan itu untuk enggak ngasih telur kayak gitu. Jadi percabangan itu untuk menandakan ada dua kondisi yang untuk dilalui. Jadi kan kalau misal aku kasih telur, dia bakal jadi mie telur. Kalau nggak kasih, aku kasih telur jadi mie biasa kayak gitu. Dan percabangan tuh pasti ada kayak milih salah satu gitu. Lambangnya itu pakai apa ini? Ketupat ya. Nah gitu, ketupat, belah ketupat. Di situ ada lingkaran. Hmm. Lingkaran ini buat misal flowchart kita kepanjangan. Satu halaman itu nggak cukup. Jadi kita kasih lingkaran buat nyambung ke halaman berikutnya kayak gitu. Terus yang kejar-kejar ini dia untuk input sama output. Jadi kalau print itu kan output. Jadi kita pakai jajar genjang. Terus misal input pakai scan itu dia ya juga pakai jajar genjang kayak gitu. Misal contohnya, tapi yang sering dipakai itu tadi ini, ini, ini sama ini. Dokumen ini nggak pernah dipakai. Ini juga nggak pernah dipakai juga. Ini juga pre-define itu buat definisi proses baru lagi tapi nggak pernah dipakai. Hmm. Terus ini, misal membuat flowchart untuk mencari luas lingkaran, jari-jarinya itu 7 cm. Rumusnya, rumus lingkaran tuh apa? Rumus luas lingkaran pi r kuadrat. Wajar. Rumus salah salah salah. Rumus luas oh iya bener pi r kuadrat. Rumus luas lingkarannya. Nah berarti kan kita ingat flowchart harus dimulai dulu. Berarti kita bikin lingkaran oval mulai, habis itu hmm, Input. Ya. kita inputkan R. Jadi kan karena kita tuh butuh inputan, berarti dia tuh pakai jajar genjang. Tulis input R, terus habis itu kotak. Kenapa ini luas sama dengan PR kuadrat ini kotak? Hmm. Karena Ya, kalau yang kotak tadi gimana? kotak tadi Soalnya kan ada prosesnya di luas apa ya, menghitung. ini kan Iya. ada perhitungannya. Perhitungan itu kan termasuk proses, jadi dia tuh pakai kotak. Terus ini itu print luas. Print luas itu kan berarti hasil dari ini tuh kita print. Print kan output. Nah, makanya dia tuh jajar genjang. Habis itu udah selesai. Oke. Ini contoh codingnya, belum kita pelajarin codingnya. Kita lanjut ke jeng jeng jeng. Wis satu satu aja deh. Aku mau kamu hitung satu aja. Nomor dua, yang dua, cara memasak Udah. nasi. Kamu udah buka belum ininya? Jawabannya. Udah. Ya udah berarti Apanya? kamu ini jawaban ini. Tapi lupa ya. Oh, belum. Berarti coba kamu Enggak, kerjain nomor belum. dua, Belum, sumpah tapi belum. nyontek. Ya udah, kerjain nomor dua. Bikin flowchart cara Kerjain memasak apa? nasi putih menggunakan rice cooker. Cara memasak nasi menggunakan rice cooker. Pertama kan pasti mulai terus. Ini Ya, gimana? Ngasih jawabannya gimana? bikin flowchart, Oh, gambar. gambar. Oh. Cara memasak nasi rice cooker.
Hmm. Perlu input output nggak kalau masak nasi? Input Perlu nggak atau proses inputnya yang doang? masukkan Atau proses doang? em, perlu input masukkan wadahnya itu kan. Tapi masukan Tapi itu kan nggak tahu ya karena eh, masukkan itu itu masuk ke proses apa? masukkan wadahnya ke Input. dalam Itu masuk ke proses apa ke input? ke dua-duanya sih, kayak bisa ke input bisa ke proses. Tapi kayaknya lebih ke prosesnya itu. Ya deh, lanjut. Masa nasi kayak nasi terus wadahnya itu termasuk input ya? Apa? Kayak nasi terus wadahnya terus kayak ada air itu termasuk Input. Hmm. uh, Gini aja deh. Input sama output itu spesifiknya, spesifikin aja buat yang terkait sama aktivitas di dunia komputer. Jadi selain selain hubungan sama komputer itu, kamu masukin ke proses aja kayak gitu aja. Paham nggak? Jadi kayak masukkan nasi ke Indo, itu kamu masukin ke proses aja kayak gitu. oh berarti nggak ada inputnya Ya, nggak ada input sama outputnya. Semua itu masuk ke, wah itu masuk ke jawabannya. Ya, kayak gitu. um, Bagian. lah. Berarti setiap eh, kehidupan ini yang berbau sama manusia terutama, loh, tapi kan bisa juga itu. Hmm? Apa? Kan bisa juga itu, Kak. Maksudnya kan eh kalau misalnya komputer apa baca baca kayak aturannya gimana terus nanti dia melakukan itu kan masa itu udah nggak masuk ke ini lagi proses lagi masuk ke ada inputnya juga Nah, gimana gimana? kayak misalnya ya robot gitu Ya. menjalankan ini kan menjalankan sesuatu kan pasti ada kayak langkah-langkahnya kan dia ngikutin langkah-langkahnya itu udah dipasang nih kamu nanti kayak gini kayak gini kayak gini kayak gini nah ketika pas waktu masak nasi itu dia ngikuti perintah dari programnya itu terus menjalankannya nah terus habis itu
kan di situ kan dia bergerak sesuai apa yang diinputkan sama si orangnya ini misalnya, yang input programnya itu apa aja gitu. Itu bukannya input namanya kalau kayak gitu. Saya kurang paham. Input, input, input ke rice cooker. Gini-gini. Iya. Misal rice cookernya itu dia punya kayak apa ya? Kayak program smart smart rice cooker gitulah. Nah, kalau rice cookernya itu smart kayak gitu, berarti kan kita perlu nginputin derajatnya, inputin Nah, eh, inputin kok derajat sih? Ya derajat kematangan misal, terus waktu masuknya berapa. Nah, itu masuk ke programnya. Nah, itu baru namanya input. Input terus keluar keluar layar ke layar namanya output. Tapi kalau kayak kita masukin oh, masukin masukin beras ke itu bukan input. Soalnya kan dia tuh nggak ada yang input kan harusnya kan ada output. Nah, inputnya kan berarti misal input tuh biasanya alat output alat input apa? Keyboard, terus kayak outputnya tuh layar. Nah, kayak gitu namanya input output. Sedangkan kan kayak eh, buat wadah nasi itu apa sih yang di Magicom? Apa namanya? Buat nasi itu apa namanya? Bucket, magic, eh, nggak yang buat iya nasinya itu loh. pokoknya udah. Apa? Oh magic, magic, oh magic, magic, Bukan oh yang buat ada magic jar, nasinya, yang di dalamnya itu yang bisa dicopot itu apa? magic jar apa? Bukan itunya apa? Kok ada? Wadah. Nggak tahu namanya. Kok gini sih? Yang itu wadah nasi Magicom. Iya pak. Kok nggak ada namanya ternyata? Ya kayak gini. Nah, kayak gini. Iya Ini iya kan tahu tahu. bukan alat untuk menerima input kan. Jadi ini tuh termasuk ke proses. Nah, beda lagi kalau kayak yang eh, rice cookernya itu punya program smart gitu. Bisa kita masukin eh, 15 derajat. Terus bisa kita masukin eh, lama durasinya. Itu kan artinya input kita masukin sendiri. Nah, sedangkan ini kan emang buat isinya kan emang buat beras doang kan. Secara normal buat benda sesuatu kan kita nggak bisa kayak harus apa-apa gitu loh. Sedangkan kalau kayak yang smart itu kan kita bisa nginputin sesuai kemauan kita. Apa enggak? Jadi kayak yang secara literal benda kayak misal masukkan terus keluarkan itu masuknya itu proses bukan ke dalam input. Kayak Hmm. yang mobil tadi, mobil ini. Ini kan ambil kunci, buka kunci, masuk ke dalam mobil, masukkan kunci ini walaupun namanya kayak masukkan kunci, tapi kan ini tuh masuknya ke dalam proses memasukkan ke dalam kunci, bukan ke bukan masuknya ke input. Kecuali kalau mobilnya ini Tesla misal, ada Oh kita bisa iya. nginputin password, terus kita bisa nginputin eh, alamat maps yang mau dijelajahin. Nah, itu masuknya ke itu. Kalau kayak dia bisa berubah warna sendiri gitu, itu apa? Hmm? Iya, jadi mobilnya itu bisa berubah warna sendiri gitu. Itu apa namanya? Beli berubah warna, emang bisa? Waktu itu bukan Tesla sih, apa ya? Itu editan nggak sih? Hmm? Itu editan nggak sih? Enggak, waktu itu Caca lihat beneran. Di relax Ya TikTok. ada sih, tapi bukan di IG. Lihat Itu beneran. aku juga pernah lihat itu editan nggak sih? Nggak mungkin masa mobil bisa berubah Tapi warna. bukan Tesla, beneran. Beneran bisa berubah katanya. Enggak, masa sih? Gak tahu lagi ya. Apa ya mobil berubah warna? Berubah warna sendiri itu. Oh iya sih. Ini ya. BMW, ya ya. Ya kan? Oh, bentar, kita lihat dulu. Kan beneran bisa berubah sendiri. Hang out at the Langsung beli beach. tas. Which changes the car from Oh, keren ya. to white. And maybe Hmm, tuh. Nah itu termasuk BMW, ya ya bisa ini BMW. nah itu termasuk apa? Hmm, pros proses masa. Tapi kayak
Kan dari proses ya. Ya, berubah warnanya itu proses. Tapi misal kita bisa nginputin warna yang mau kita pilih. Misal warna merah, nah itu masuk ke inputan. Jadi inputkan warna, terus berubah warnanya itu namanya proses gitu. Udah gimana yang rice cooker? Berarti rice cooker kan awalnya kan berarti mulainya tuh terus habis itu Mulai bentuknya apa? masuk wadahnya itu kan Mulai itu proses. mulai itu bentuknya apa? Kenapa? Bentuk diagramnya apa kalau mulai? Mulai itu bulat apa gini yang gini apa namanya Oval. lingkaran oval Oval. oval bentuknya oval ya oval. Terus Terus habis itu yang bentuknya proses tuh bentuknya kan apa persegi kotak gitu. Terus hmm, masukkan wadahnya itu yang udah isinya nasi ke magicomnya itu. Terus habis itu eh, ditutup. Terus tombalnya itu dinaikkan ke atas. Tombal mateng apa? Kan awalnya kayak tombalnya itu ke bawah. Terus biar dia masak nasi lagi. Jadi ya. tombol ditekan lagi. Itu udah Hmm. proses kan. Terus habis itu apa namanya itu ya masak apa masa ngecupkan gitu apa namanya bahasa Indonesianya ya Mencolokkan. ya ya itu ya misalkan apa apa sih namanya itu kabel 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 buat ngidupin magicomnya itu ke Iya, stop kontak atau ke arus listrik. Nah terus udah bisa. selesainya ya pakai oval itu. Iya, selesai pakai oval. Kita lihat. Jadi mulai ambil beras, cuci beras, ya bakar sugar, Hah? beras. Oh, Tadi ada kan, ambil beras juga. iya lah, berasnya dari mana kalau nggak diambil? Oh, dari itu dulu. Caca kira tuh pas ketika mau masukkan doang. Kita harus Kan step by step sebenarnya dari enggak, ambil ya. beras dulu. Kalau kayak gini tuh emang nggak ada jawaban tetapnya sih. Yang penting semua prosesnya tuh Oh, logik. Jadi kalau misal mau bikin mulai bangun tidur, terus cuci muka, terus day baru in ambil my life beras, versi. atau beli beras dulu di pasar, kayak gitu. Ya prosesnya itu Loh, itu kan namanya day in my life, get ya. ready with me. Terus kenapa nih pakai lingkaran? Apa? Apa yang Kenapa ini? lingkaran? Kan emang Ini kan lanjutan sama ini kan. Ini masih se flowchart. Kenapa ini putus terus masuk ke sini? Kenapa ini lingkaran? mungkin karena itu kan step yang beras-beras gitu. Terus lanjut kemudian udah beda gitu. Apa Itu yang bikin mungkin sama kok masukkan air, masukkan enggak steker. maksud. Kan awalnya kan ceritanya beras. Awalnya ceritanya beras. Terus berasnya dulu yang Beda dimasukkan ke gitu. rice cooker. Pokoknya cerita tentang ada kata-kata beras. Terus habis itu air gitu. Oh gitu. Udah beda konteks. Oh gitu. Berarti kalau beda Mungkin. konteks dipisahin sama ini Weh, lingkaran. nggak tahu dah. Itu lingkaran Coba. paling buat menghubungkan kan terputus. Iya, berarti Apa ya? itu buat sambungan dari flowchart yang terputus Oh di iya, halaman yang iya, iya. jadi kan ini kan flowchartnya kan. Dia emang itu. Iya, Iya. maksudnya itu. Kalau kita sambungin kan sampai bawah sini kan ngelewatin PPT. Jadi kita putus, kita, kita kasih lingkaran. Kita tandain kalau ini tuh satu flowchart yang sama. Nah, kalau terputusnya itu di halaman yang berbeda, kita pakainya ini kayak pembatas buku ini. Ini buat di halaman yang berbeda. Ya gitu. Ini terus ini yang tadi. Terus aman lah harusnya. Kayak For flowchart itu kayak mind map ya. eh, Kok hampir.
bisa disebut mind map. Tapi mind map itu kan dia tuh nggak terikat sama aturan. Kalau flowchart kan memang harus atas ke bawah. Nah, mind map kan bisa kiri ke kanan, kanan ke kiri ke kanan lagi, muter-muter juga bisa kan. Yang Mm-mm. penting ada panahnya gitu nggak sih? Nah, flowchart itu Iya, iya, iya. harus atas ke bawah. Terus, oh udah Eh, selesai. ini programnya apa? Maksudnya kita bikin sendiri, Apa? terserah ada compile apa gimana gitu. Nah, bebas. Jadi kita bisa bikin di Gdocs Oh, atau bisa bikin bebas. di Word kan ada tuh. Misal mana ya? Aku ada Word-nya ya. Oh, ada. Udah lama gak buka. Di Word kan ada insert shape. Nah, shape ini kan ada ini flowchart. Nah, flowchart. Nah, ini semua bisa kita pakai. Ini kan ada yang kotak tadi proses. Ini ada yang percabangan. Ini input output. Ini mana tadi? Ini start sama mulai. Terus ada ini buat eh, nyambung di halaman yang sama, ini nyambung dalam berbeda. Kita bisa pakai tool-tools ini buat bikin flowchart kita. Tujuan flowchart kan buat kita memahami codingan kita. Jadi kita nge-translate codingan itu ke dalam bentuk flowchart Oh, iya. supaya orang-orang yang nggak paham codingan bisa ngebaca dan tahu maksud dari codingan kita. Tuh. Jadi Oh, misal, oh, ini ada contoh yang apa? Yang pakai percabangan. Jadi kita mulai terus jika n itu antara 0 sampai 9. Nah, misal n-nya itu 2, berarti n-nya itu 2, berarti kan di antara 0 sampai 9. Berarti kan di sini. Nah, berarti dia masuk ke sini, terus dia ngeluarin tulisan looping, terus naik lagi, n ditambah 1. Berarti n sekarang 3. 3 berarti kan masih di antara 0 sama 9. Berarti masuk sini lagi, hmm. nulis looping lagi. 4, nulis Oh, looping. oke. 7, 8, 9. Terus Iya, sampai iya. 10, berarti 10 kan udah gak memenuhi ini, berarti langsung turun. Ini satu percabangan, berarti N. Jadi tadi ini fungsinya untuk ngeprint tulisan looping sebanyak 0 sampai 9, berarti sebanyak 10 kali. Terus itu ada true false. Hmm? Hah? Itu apa itu tadi? Mana ini? Ini kah? Iya. Nah, ini contoh flowchart kayaknya. Ini kan mulai, terus Itu siapa yang nulis? dosennya. Hah? Itu tulisan dosen. Kenapa? Nah, Kenapa kan? oh. Jelek ya? Enggak, enggak bilang jelek loh ya. Kelihatan kok, kelihatan kok. Loh, kan nggak harus bagus juga. Kayak dokternya juga tulisannya jelek kan. Enggak, cuman Caca kaget loh. Oh, contohnya ditulis tangan gitu. Ini tuh tadi aslinya tuh, ini aslinya kan cuma garis-garis doang. Nah, ini terus ini tuh kayak apa? Kita kasih kasih shape yang sesuai. Jadi kan mulai berarti kita kasih oval. Terus create kan input berarti kita kasih jajar genjang. Terus ini tuh kayak ngedefinisiin tuh masuk pakai kotak. Terus ada ini proses pakai kotak. Percabangan pakai belah ketupat. Terus kayak gini. Ngeprint berarti output pakai jajar genjang. Stop pakai titik. Nah, berarti flowchart udah gampang lah ya. Berarti aku kasih PR kali ya buat flowchart ya. Soalnya gampang banget sih. Ya udah, oke oke. Besok itu Alin ya. Mm-mm. Aku- Aljabar. Tapi udah kamu Cuman kerjain. Caca tuh nyoba ngerjain sendiri kan. Terus kok pusing-pusing sendiri ya. Maksudnya pas waktu yang Gauss Sendiri. itu kayak memahaminya tuh dari sini ke sini. Terus ini kok bisa hasilnya kayak gini. Terus kan Caca kan ngelihat modulnya itu kan. Nah, terus Caca pusing-pusing sendiri. Ini dapat dari mana gitu. Ya, abis ini kita bahas Alin ya, Alin dikit-dikit ya. Ya. Ingat malam Terus malam sama ini. bahas itu, Caca soalnya udah ngerjain yang
SPLTV-nya pakai cara eliminasi substitusi, itu jawabannya pecahan kayaknya. Atau enggak ada, soalnya jelek hasilnya, enggak ada hasil bulat gitu loh. Nggak apa-apa, berarti kalau benar ya nggak apa-apa. Tapi bener-bener susah. Ganti Bentar, soal. Ganti soal. nggak bisa enak. Soalnya nggak bisa dikerjain. Nggak bisa dikerjain, sumpah. Bentar, blok G kayak kemarin. Kenapa? Ada telepon bentar. Oh ya. Udah. Jadi nanti kita habis ini kita lanjut bahas alin dikit-dikit dan DL-nya 2359 jangan lupa. Besok kita bahas. Apa? DL alin kan besok kan 2359. Oh ya. Buatlah flowchart untuk oh ini aja mendaftar teknik informatika ITS. Ayo pusing nggak tuh? Gimana tuh? Gimana tuh flowchartnya? Terus buatlah flowchart. Bentar. Untuk mendaftar teknik informatika ITS itu SNBP, misalkan Makanya Caca ada kan banyak kan ada banyak cabang. terus Caca buat yang SNBP aja ya, soalnya kan Tiga, Caca yang tahu. tiga cabang. Hah? SNBP itu mandiri. Jadi nanti ada percabangan. Nggak tahu yang itu, nggak tahu yang mandiri dan Jangan yang ribet-ribet banget aja. Mandiri kan cuman tes tes doang kan. SNBT juga tes doang kan. Kayak simpel itu. SNBP berarti store nilai rapor kayak gitu. Jangan ribet-ribet. oh oke. Untuk hmm, membeli makan ke warung, membeli makan ke warung, tapi duitnya habis, jadi harus ngambil duit dulu. Nah, Ya, dah dua dulu. Berarti flowchart aman ya. Yang perlu diperhatiin tuh startnya, terus input output, proses, sama percabangan kayak gini. Terus misal kayak tadi kalau keputus berarti pakai lingkaran untuk yang sehalaman, kalau yang di luar halaman berarti pakai yang kayak tanda ini membatas buku. Terus next kita belajar dikit-dikit terkait algoritma. Tahu nggak ini siapa? Ada namanya sih. kenapa ya? Algoritma tuh kayak Nggak sesusah itu. Tahu nggak ini siapa? oh nggak tahu Nggak susah ini cuma konsep doang. banget. Tahu nggak ini siapa? Itu tokoh cendekiawan Muslim, Iya, kalau nggak salah dia ya. bapak Itu apa? kan Penemu apa dia? namanya Penemu penemu apa? apa ya namanya? Pokoknya ilmuwan matematika, terus penemu apa ya? Yang kita pelajarin besok. Aljabar. Nah, dia tuh bapak aljabar. Oh iya, ya benar-benar Al-Khwarizmi, Aljabar. Al-Khwarizmi. Nah, jadi dari bahasa Arab Al-Khwarizmi terus di di dunia barat dibuat jadi algoritma. Nah, dia itu eh, sebagai the name of beginnings of algebra. Jadi dia itu pencetus awal aljabar yang kita pelajarin sekarang. Jadi aljabar sekompleks sekarang, aljabar linear itu bisa berkembang sekompleks sekarang itu karena jasa dari Al-Khwarizmi. Algoritma itu apa sih? Algoritma itu apa dulu? Aku nanya dulu. Jangan lihat. Jangan lihat. Algoritma itu apa? Kadang orang tuh pada bilang kayak algoritma kehidupan, kayak apa ya? Berarti apa itu? Lika-liku kehidupan.
Lika-liku apa itu? Kok lika-liku? Berarti Ya belokan. kayak eh ya bukan lika-liku gitu maksudnya tanah. Ah, Hmm, algoritma. Ya pokoknya isinya matematika. ya. Jadi algoritma itu kalau dalam matematika ya, prosedur atau langkah-langkah. Jadi secara prosedural untuk menyelesaikan suatu masalah. Jadi ada algoritma gini ya, pokok algoritma ciri utamanya itu dia tuh prosedur. Jadi semua yang terjadi itu berdasarkan urutan. Nggak mungkin dari A langsung ke Z, tapi A terus B terus terus D. Itu namanya algoritma. Algoritma berasal dari bahasa Arab, namanya ini tadi ahli Persia Abu Ja'far Muhammad bin Musa al-Khwarizmi. Dalam bahasa Barat nama jadi algoritmi kayak gitu. Ini contoh algoritma. Ada algoritma sorting. Sorting itu kan buat mengurutkan sesuatu ya. Nah, dalam dalam informatika, dalam bahasa programan, dalam dunia coding, dunia pemrograman itu ada beberapa cara atau algoritma untuk melakukan pengurutan. Jadi kan misal ada angka kayak gini. Ini kan ada angka random ya. 8, 2, 4, 9, 3, 6. Nah, angka ini kita mau ngurutin dari kecil ke gede. Nah, ini ada namanya algoritma insertion sort. Jadi dia itu bakal ngesorting atau ngurutin berdasarkan insertion. Jadi dia bakal nge-insert atau dia bakal ngambil dua digit terkiri, bakal dia bandingkan, terus yang paling kecil dia bakal switch antara yang paling gede. Jadi gini, ini kan ada 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ada 6 angka. 8, 2, 4, 9, 3, 6. Nah, kalau kita sebagai manusia kan gampang ya, tinggal di scan sekali set langsung ketemu 2, 3, 4, 6, 8, 9. Nah, sedangkan kalau pakai algoritma insertion berarti dia bakal ngambil dua angka paling kiri. Jadi sini 8 sama 2 dibandingin. Nah, 8 sama 2 kecilan mana? 8 sama 2 kecilan 2 dong. Kecilan 2, oke. Berarti karena kecilan 2 berarti di switch. Nah, duanya di kiri, 8-nya di kanan. Berarti sekarang urutannya jadi 2, 8, 4, 9, 3. Habis itu next jalan lagi ke sini. Kita ngambil 2 lagi, 8 sama 4. Nah, karena 4 ini lebih kecil dari 8, makanya di switch. Nah, jadinya 2, 4, 8, 9, 3, 6. Terus selanjutnya 2, 4, 8, 9. Jadi 8 sama 9 dibandingin. Nah, karena lebih kecilan 8, berarti nggak di switch. Terus lanjut 2, 4, 8, 9, 3. Nah, terus dapat angka 3. Nah, angka 3 ini dia itu benernya dia bandingin dari 3 sama 9. Nah, karena lebih kecil berarti dia ditukar, terus 3 sama 8 lebih kecil ditukar lagi, 3 sama 4 lebih kecil ditukar lagi. Jadi hasilnya 2, 3, 4, 8, 9, 6. Terus sampai di titik terakhir di 6 dibandingin sama 9 lebih kecil, geser. Terus dibandingin sama 8 lebih kecil berarti geser lagi. Berarti 2, 3, 4, 6, 8, 9. Dah ketemu hasilnya secara 1, 2, 3, 4, 5, 6 proses. Jadi prosesnya itu dia bakal urut. Jadi dari yang pertama, kedua, 3, 4, 5, 6. Karena namanya algoritma, jadi dia bakal menjalani secara urut. Nggak mungkin program itu ketika diprogram dengan algoritma, habis nomor 2 dia langsung nomor 5. Nggak mungkin kayak gitu. Karena algoritma itu sifatnya urut, jadi dia bakal berjalan sesuai dengan prosedural. Nggak mungkin jelok-jelok. Terus eh, tujuannya kita pakai algoritma itu buat apa? Jadi ketika kita kayak gini, kan misal kita ada suruh untuk mengurutkan angka 1000 atau 3000. Nah, kita nggak mungkin kita bikin algoritma lagi karena tujuannya algoritma itu karena kayak rumus gitu loh, kayak rumus. Jadi kita tuh udah di kan insertion sort ini ibaratnya tuh kayak rumus. Jadi ketika kita mendapatkan problem yang sama, tinggal kita pakai rumus yang udah tersedia. Coba aku ketik contoh program insertion sort. Ya. Hmm? Enggak. Udah beli makan aku. Yang insertion sort dalam bahasa C ini, iya, udah ada. Nah, ini udah ada codingannya. Jadi ini tuh ibaratnya rumus yang bisa kita pakai berkali-kali kayak gitu. Ini namanya algoritma. Terus
ada ini tujuannya itu buat algoritma itu supaya dia itu lebih simpel. Jadi ketika misal kita mau ngurutnya itu satu-satu pakai codingan, jadi bakal banyak codingan. Nah, sedangkan ketika kita pakai algoritma, dia itu cuma beberapa line code doang, jadi cuma beberapa baris dari kode. Itu bakal membuat kode kita lebih simpel. Terus reliability, jadi dia tuh bakal lebih bisa digunain berulang-ulang. Terus correctness, jadi dia terjamin kebenarannya. Kalau udah jadi algoritma itu berarti udah pasti dijamin benar karena udah dibuktiin oleh beberapa programmer. Jadi ibaratnya rumus lah. Rumus kan udah pasti rumus dan teorema ibaratnya kan udah bener kan soalnya udah dibuktiin oleh ilmuwan gitu. Terus maintainability, jadi dia tuh bakal bisa dipakai dalam waktu yang lebih lama. Terus functionality, jadi fungsinya tuh lebih apa bisa dipakai dan eh, nggak bertele-tele gitu lah ibaratnya, jadi dia tuh bisa dipakai berkali-kali. Terus ketika kasus kayak ini tadi, nah ketika ada kasus kita suruh mengurutkan angka kayak ini 824936. Nah, kan ini kan dia ngurutnya satu-satu kan dari yang kiri dulu, terus selanjutnya ke kanan, kanan, ke kanan, ke kanan, ke kanan. Nah, dalam kasus ini dia kan ada 6 kali step kan. Nah, gimana caranya supaya angka ini dapat diurutin dengan waktu yang sesingkat-singkatnya dan proses yang sesedikit-sedikitnya dari angka ini? Gimana caranya? Hmm, selisih mungkin selisihnya dari angkanya nggak berjauhan kayak Hmm, 4 sama 5 gitu atau tapi kan bisa, tapi kan tetap eh, dia bakal bandingin lagi ini sama ini, terus dia bakal nge juga. Nah, itu lebih optimal dari yang ini, tapi masih kurang optimal. Gimana solusinya supaya hmm, dia kerjanya itu nggak sebanyak ini, malah bisa sekali doang? Tahu tahu? Gimana? hmm, gimana ya? Menyerah, menyerah, Kalau menyerah. hmm, dikurangi 1 Kurangi satu apanya? angkanya itu kayak 8 kurang satu, 2 kurang satu gitu. iya angka gitu. Saya Berarti dikurangi nanti 1. 713 825 gitu. Gimana kalau tapi nggak bisa juga ya. Kayak misalnya dia mau ke 2 gitu. 8 ke 2 apa gimana? Nah, dia kerjanya si program ini kan dia tuh ngebandingin dua angka urut dari kiri ke kanan. Jadi habis kiri terus ke kanan, karena dua paling kecil dia geser ke kiri. Habis itu lanjut lagi ke 4 ke kiri. Terus habis itu ke 9 dia geser, nggak geser. Ketiga berarti dia geser 1 2 3 4. Ke 6 geser 2. Jadi kan dia ini kan kerjanya banyak kan. Satu, coba kita hitung gesernya. Satu, terus dua, terus nggak geser, terus 3 4 5, terus 6 7. Nah, dia kan ada 7 kali pergeseran, jadi 7 kali proses menggeser. Nah, supaya dia tuh kerjanya sangat-sangat mudah dan paling-paling optimal gimana? Hmm, itu dari mana ke mana? Dari kiri ke kanan. Kiri ke kanan. Hmm. Apa yang kita lakukan sama angka-angka ini supaya dia tuh kerjanya lebih
si komputer si komputer ini kerjanya tuh paling ringan, paling enteng, paling mudah. Nyerah. Mungkin apa ya, kebilangan yang eh selisihnya tuh nggak banyak gitu loh, mungkin. Tahu lagi Selisihnya satu-satu doang gitu. atau nggak banyak? Oh, Selisihnya nggak, gimana ya? atau Bingung, nyerah, nyerah. bingung masih tentang ini. Maksudnya di apakan itunya? Nah, jadi kan angkanya kan urutannya kan 8 2 4 9 3 6. Nah, gimana cara kita supaya kita tuh bisa ngebantu komputernya supaya dia tuh mikirnya nggak se nggak serumit ini, paham nggak? Jadi dia tuh nggak ngegeser sebanyak ini. Jadi udah aku kasih tau aja ya. Jadi supaya kerjanya itu lebih gampang, berarti urutannya ini harus udah urut dari awal. Oh, Jadi iya, iya. 2 3 4 6 8 9. Kalau udah urut berarti Itu kan urutkan bilangan. iya. Jadi kan si komputernya kan nggak perlu ngepindah lagi soalnya udah urut. Nah, itu namanya best case. Jadi eksekusi program tuh bakal lebih cepat, bakal paling cepat kalau emang angkanya tuh udah urut dari awal. Nah, kebalikannya berarti worst case. Berarti kalau worst case-nya itu gimana? Broadcast. Worst case berarti kan kasus terburuk. Berarti si komputer ini bakal kerja paling berat, paling banyak ketika apa? Ketika itu kayak 8, 2, 4, 9 ini kan acak banget tuh. Nah, acak, tapi ini masih belum worst case. Masih ada yang lebih worst lagi. Berarti pindah tempat semua. Maksudnya kayak eh, kayak ini dari kecil ke dari besar ke kecil. Kalau enggak urutannya tuh beda banget, kayak misalnya kan 1, 2, 3, 4, 5. Hmm. Limanya jadi satu, terus habis itu kalau enggak limanya taruh di dua, pindah di dua gitu. Nah, berarti hampir yang pertama tadi benar. Jadi dia tuh bakal berat banget kerjanya kalau dia ini urut, angkanya urut tapi urutnya tuh dari gede ke kecil. Jadi 9 Hmm. 8 6 4 3 2. Karena dia tuh bakal nge-switch satu-satu. Misal 8 di switch 9. Habis itu 6 di switch lagi ke 8 ke 9. Terus 4 di switch lagi 1 2 3. 3 juga di switch lagi sampai pertama. Terus 2 juga di switch lagi. Jadi worst case-nya itu ketika dia itu urut tapi kondisi terbalik. Nah, sedangkan average average case-nya berarti case rata-ratanya berarti yang nggak di antara itu dua, berarti nggak urut secara menanjak, nggak urut juga secara terbalik. Itu berarti average case-nya kayak ini itu berarti rata-rata case-nya atau average case-nya. Jadi kayak gitu. Jadi kayak ini, jadi best case-nya itu arenya tuh udah urut, worst case-nya itu urut tapi terbalik. Nah, average-nya berarti yang nggak ada di kondisi keduanya. Itu buat insertion short. Terus apa ini algoritma gampang dan sulit kayak tadi ya? Bilang X besarnya mencari bilang X. Jadi algoritma algoritma itu kayak tadi mengurutkan itu termasuk algoritma yang agak sulit karena dia kan harus membandingin ini kedua terus ini bandingin lagi ada proses banyak gitu. Nah, yang kan algoritma yang gampang tuh apa? Misal mencari bilangan terbesar atau terkecil. Nah, kayak gini. Kalau mencari bilangan terbesar kan berarti tinggal kita baca 1 2 3 4 5 6 terus langsung ketemu 9. Nggak perlu nge-switch, nggak perlu bandingin. Nah, terus misal kita mencari angka 4 dari baris ini itu kan gampang, tinggal kita Oh, iya. tinggal cari ketemu 4, nah selesai. Itu algoritma yang gampang. Terus algoritma yang banget sulitnya apa? Mencari jalur terpendek. Jadi kayak map map itu kan ada jalur jalur kan. Kayak misal
dari Surabaya ke Ponorogo itu kan ada beberapa jalur. Nah, itu kan pasti disesuaikan, dicari jalur yang paling pendek. Nah, itu ternyata sebenarnya itu Maps itu juga pakai algoritma. Jadi untuk mencari jalur yang terpendek itu pakai algoritma, tapi agak susah. Soalnya kan garisnya itu kan nggak lurus kan. Kalau map itu kan garisnya kan ada bulak-bulaknya, ada gangnya, ada itunya. Itu kan perhitungannya kan susah. Nah, makanya itu masuknya ke sangat sulit karena dia itu ada banyak perhitungan. Terus misal macet, macet kan juga diperhitungkan kan di dalam map kan. Ada warna merahnya juga. Nanti dicari waktunya tuh kalau macet tuh berapa menit, kalau yang nggak macet tuh berapa menit. Nah, itu termasuk algoritma yang susah. Terus ini ada contoh algoritma bilangan terbesar, bilangan mencari bilangan X. Oh, nah ini contohnya tadi mencari bilangan besar, mencari bilangan X. Jadi misal ada fungsi ini tuh ada barisannya, terus kita ngelup ngelup dari 1 sampai jumlah ininya. Kalau ketemu bilangan tergede, berarti yang tergede itu kita return sampai gitu. Terus ini buat mencari bilangan X, berarti kalau kalau X itu dari A0 sampai AN, kalau A, A ke I kan I kan 0 sampai N, berarti kalau A ke I ketemu X, berarti X itu kok X I itu kita masukin ke posisi ya. Nantilah belajar terkait coding-codingannya di hari Sabtu. Gitu. Udah sih materi Oke. materi pertemuan kedua, udah itu aja, ternyata simpel. Jadi eh, di kelas ini kita tuh belajar konsepnya, sedangkan ketika pelaksanaan kayak ngodingnya, prakteknya itu masuk ke dalam praktikum sama seslip. Jadi makanya di kelas ini kadang jarang ditemuin kayak ngoding-ngodingnya, soalnya ngodingnya itu kita fokusin belajarnya itu di seslip sama praktikum. Jadi kelas itu buat ngedalamin fundamental konsepnya di kita. Jadi ketika konsep kita tuh udah dapat, nah ngodingnya tuh tinggal eh, merefresh dari konsep yang udah kita dapetin kayak gitu. Hmm. Hmm. Ada yang ditanyakan sebelum kita bahas Alin tadi? Enggak, bahas alin aja dulu. Bahas alin aja dulu. Ini berarti nggak ada yang ditanyakan berarti. Enggak, Aman kan berarti? enggak ada. Kalau aman berarti Kenapa? aku kalau aman berarti aku yang dasprok aku tutup dulu. Lanjut Alin. Yakin? Iya, 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 nggak apa-apa. Ini ada latihan nih. Pakai nggak ya? Oh enggak sih, enggak sih. Sama kayak yang tadi. Berarti soalnya aku tambahin satu lagi. Buatlah flowchart aja tiga-tiganya nggak apa-apa. Buatlah flowchart. Oh jangan jangan jangan. Sebutkan algoritma eh yang digunakan melakukan pengurutan. Nah, tiga aja. Save. Aku upload di sini aja. New file upload. Ya, berarti untuk dasar pemrograman nggak ditanyakan ya. Kita ketemu dasar pemrograman di Sabtu untuk ses lab sama Ahad untuk praktikumnya. Untuk jamnya nanti aku infoin lagi. Berarti untuk dasar pemrograman aku bisa cukupkan di sini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Aku stop recordingnya. Ya.